Halo teman-teman, selamat datang di channel Scalping Trader. Di video kali ini saya akan kembali buat list rekomendasi saham untuk teman-teman jadikan sebagai watchlist untuk trading di tanggal 27 Mei 2024 ya. Di hari Senin setelah libur Hari Raya Waisak dan cuti bersama di hari Jumat ya teman-teman, seperti itu. Oke, sebelum masuk ke list sahamnya, saya mau disclaimer kalau ini bukan ajakan beli dan jual. Jadi saham-saham yang saya rekomendasikan adalah saham yang saya analisa dan menurut saya menarik ya. Jadi teman-teman bisa melakukan analisa ulang dan keputusan beli dan jual itu tetap ada di tangan teman-teman masing-masing ya. Jadi tidak ada kepastian saham yang saya rekomendasikan akan naik ya. Dan saya harap teman-teman bertanggung jawab lah dengan trading teman-teman masing-masing. Langsung ke list sahamnya di tanggal 27 Mei saya cuman punya 4 dan 3 diantaranya adalah saham-saham bank digital ya, saham-saham bank digital ya. Kenapa? Nanti saya bahas satu persatu ya. Oke, dari ini saya akan coba bahas mulai dari saham nasi ya. Kenapa menurut saya saham nasi ini menarik ya. Jadi saham nasi ini ketika perdagangan di tanggal 21 Mei dia kena suspend ya teman-teman. Dia kena suspend, setelah dia kena suspend ini keesokan harinya di tanggal 22 dia terkoreksi 4,5%. Tapi terkoreksinya dengan data transaksi yang akumulasi oleh broker AG. Ya, jadi saham nasi ini teman-teman kalau saya perhatikan pergerakannya mulai dari tanggal 25 April ya. Nah, ini saya trace dari mulai 25 April ini, 25 April ya, dari sini. Ini 3 broker yang dipakai untuk menjadi mover di saham nasi ini. Kalau saya perhatikan dari data transaksi ada GR, AG dan juga YP ya teman-teman. Ada 3 broker ini dan setelah disuspend kemarin di tanggal 22 ini. Nah, di tanggal 22 ini broker AG-nya kembali melakukan pembelian ya, net buy ya. Yang jualan kakak ini Philip ya, Philip Sekuritas, ini Stockbit ya, Stockbit, EPMNC, MG ya, Semesta Indovest. Ya, ini asumsi saya yang jualan adalah broker retail ya. Yang jualan adalah broker retail. Dan apa korelasinya terhadap pergerakan sahamnya? Jadi asumsi saya yang saya pahami ya, yang point of view-nya saya, saham kalau seandainya masih ada akumulasi setelah dia suspend, artinya dia belum selesai nih mainnya teman-teman. Ya, artinya masih ada kepentingan. Jadi nggak dibanting ambrol, jadi dia masih ada kepentingan untuk ya main kayaknya. Kalau pergerakannya saya sendiri nggak bisa pastikan dia akan naik atau turun, tapi yang jelas dari data transaksi di tanggal 22 Mei broker AG melakukan pembelian, dan broker AG dari mulai saham ini breakout ya, dia adalah tiga broker yang jadi mover di saham nasi. Jadi menurut saya saham nasi masih layak untuk dipantau ya, alasannya seperti itu. Nah, yang kedua saya punya saham BBYB ya. Jadi saya juga nggak tahu berita yang menyebabkan saham-saham bank digital naik, salah satunya bank BBYB. Dan biasanya teman-teman bank BBYB kalau seandainya dia naik itu korelasinya bareng dengan biasanya ya Agro, Arto, dan kadang Goto juga ikut terkerek biasanya seperti itu. Dan BBYB ini kemarin di tanggal 22 Mei data transaksinya bagus ya, tidak diragukan, akumulasi kuat dan dia naik 19% ya. Apakah dia akan melanjutkan kenaikan? Ya, saya rasa biasanya saham-saham dengan spike volume ya gini ya. Jadi secara teknikal di tanggal 22 data transaksinya menarik, ini ada spike volume. Ya, apakah dia akan naik atau turun itu saya nggak bisa jawab, saya nggak tahu, tapi ini seperti dejavu terulang beberapa kali ya teman-teman. Nah, jadi ini mungkin kita bisa sharing point of view-nya saya ya. Nanti kalau ada teman-teman yang punya point of view beda, penyebabnya atau apa analisanya yang menurut teman-teman lebih benar atau mau dikoreksi, boleh ya kita diskusi sehat di kolom komentar. Jadi di tanggal 23 November ini terjadi dia volumenya lebih besar daripada hari-hari biasanya ya. Dan keesokan harinya volumenya masih besar, sahamnya naik ya. Lalu di tanggal 11 Desember volumenya juga naik ya dibanding volume beberapa hari sebelumnya, dan keesokannya dia lanjut naik ya. Lalu saya nemu lagi di sini, ini volumenya lebih besar daripada hari-hari biasanya dan besokan harinya dia lanjut
naik. Ya memang ini bukan sebuah rule yang pasti saklek 100%, tapi biasanya saham dengan ciri-ciri seperti ini akan jadi watchlist saya ya. Jadi alasan saya saham BBYB menarik adalah hal tersebut ya. Ya sentimen penggerak di belakangnya saya nggak tahu sentimennya apa, tapi yang jelas dari data transaksi ini saham menarik. Lanjut yang ketiga ada saham agro ya, saham bank juga, dan ini saham agro ini data transaksinya cukup lumayan menarik ya, cukup lumayan menarik small accumulation, dengan kemarin dia naik 6,4% ya. Dan ini saham liquid sama seperti BBYB ya. Sahamnya saham liquid, enak, data transaksinya besar, jadi kalau seandainya kita scalping nggak takut nggak bisa jualan gitu ya, apalagi saya yang retail plankton gitu ya, yang retail dengan sizing portofolio masih sangat kecil, jadi menarik untuk dipantau. Sama alasannya kenapa saham agro menarik ya, mirip-mirip sama BBYB. Jadi ini kita coba lihat chartnya. Nah ini secara chart juga sama ya, mirip-mirip. Ini volumenya biasanya hanya kecil-kecil aja, dan dia volumenya tiba-tiba spike besar dan harganya naik. Biasanya akan lanjut naik, tapi kalau saya pribadi lanjutnya sampai kapan, batas kenaikannya, target harganya saya nggak mau bahas ke situ ya, karena ya bisa jadi sentimennya udah redup, dia cuman hanya momentum sesaat aja. Jadi biasanya saham-saham kayak gini ya saya cuman sebagai scalping aja gitu ya, kalau saya ya teman-teman. Dan satu lagi saham Arto, biasanya dia terkerek, tapi kemarin dia nggak naik kenceng, dan data transaksinya malah ada distribusi gitu ya, ada distribusi. Dan biasanya kalau distribusi kenapa wah kalau distribusi mah berarti nggak menarik, kenapa direkom gitu ya. Jadi kalau saya lihat secara teknikal nih teman-teman, ini dia punya chart daily ya, ini sudah terlihat ada tanda-tanda mau reversal, dan ya sebenarnya sih belum begitu terlihat jelas ya kalau kita buat chartnya ya, jadi masih belum terlalu ini. Tapi kalau kita lihat secara chart weekly-nya ini terlihat dia mulai ada reverse. Nah, apakah lanjut naik? Ya biasanya dia punya mungkin ini bisa berbeda tiap-tiap orang. Ya asumsi saya resistennya akan ada di level 2600-an ya, 2660-an, atau mungkin di area sini juga lah ya, 2600 2700 ya. Apakah dia akan lanjut naik ya, kita juga nggak tahu. Semoga aja teman-teman pergerakan harga saham bank digital ini berkorelasi positif juga ya sama sahamnya Arto ya. Tapi ya mungkin apakah ada hubungannya atau enggak saya juga nggak tahu. Tapi ini saham Arto menurut saya menarik ya untuk swing ya, ya, bisa aja teman-teman pantau ya, seperti itu. Balik lagi, nanti teman-teman yang mau ikutan trading beli, nanti kalau seandainya cuan atau loss jangan salahin saya ya. Jadi saya harap teman-teman punya trading plan, tahu batas-batas cut loss, dan market juga baru mulai ya teman-teman, baru mulai setelah libur panjang. Biasanya lebih ke wait and see sih sebenarnya kalau saya pribadi ya. Ya mungkin seperti itu. Kalau ada teman-teman yang punya saham lain, boleh juga ya sharing di kolom komentar. Itu aja dari saya kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Salam cuan. Thank you.